Mun nggih monggo ngaji kula terangno masalah nambahi iman nggih. Ta'alu nu'min bina sa'atan. Dados Imam Bukhari teng kitab Kitabul Ilmi niku ngikayaken dawuh Mu'ad. Mu'ad niku sahabate Kanjeng Nabi sing ahli Quran. Niku nak badhe ngaji utawa diulang ilmu. Niku beliau dawuh ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo merene bareng-bareng iman nggih. Ayo merene bareng-bareng napa? Iman. Karena logika iman itu harus dibangun oleh ulama-ulama sing ahli. Keahliane ulama niku sing kathah nggih riwayat. Riwayat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dibentuk utawi dikuataken kalian al-asbah wan nadzair nggih. Pola-pola hukume Rasulullah sing dikiasno oleh para ulama. Ini kula tak nerangno tauhid ngene. Niki kan dawuh pangeran, andekan selain Allah itu ada Tuhan, tentu ada kompetisi antar Tuhan dan saling nopo mengalahkan. Jadi misalnya sitoke kepengin gawe langit, sitoke kepengin ora. Berarti ketika langit nyatane ono menang sapa? Mboten sampean kula bedhei, misalnya ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu ndak. Ketika bumi itu ada, berarti menang siapa? Menang yang menciptakan. Yo ora yo keliru. Tak warai ilmu kalam. Misalnya begini. Ada dua Tuhan, nggih, ada dua Tuhan. Sama-sama Tuhan misalnya. Kalau sama-sama itu bahasa Arabnya apa? Mislun. Nggih. Rungokno nggih. Kalau sama-sama ada bahasa Arabnya apa? Mislun. Sama-sama Tuhan. Nggih, bahasa Indonesiane sama-sama Tuhan. Terus Tuhan A ingin menciptakan bumi. Tuhan B ingin tidak ingin terjadi ada bumi. Lalu itu kira-kira yang jadi itu ada bumi apa tidak ada bumi? Tidak ada kira-kira. Tidak sama-sama. Tuhan A bilang kuni bumi kamu harus ada. Terus bilang B kamu jangan ada. Milih menang yang ada apa yang tidak ada? Loh kok bingung itu? Tidak ada. Tidak ada nanti sampai memenangkan Tuhan. Yang bilang apa? Tidak ada. Nah itu kalau dalam logika ilmu kalam, ilmu sing bulat, sing diwajib nang pondok-pondok kitab, jenenge ilmu apa? Kalam. Itu kalau cara ilmu kalam pengandian ini salah. Kalau dia itu sama-sama Tuhan, harus sama-sama bisa. Kalau sekali yang satu tidak bisa, ya sama-sama tidak bisa. Dia tidak bisa mengandikan yang satu menang. Ini kalau teori ilmu kalam. Sama-sama Tuhan, sama-sama hebat. Terus pengandiannya yang satu menciptakan bumi sukses, yang satu tidak sukses. Yang kamu bilang sukses itu ya tidak sukses juga, karena kalau sama-sama Tuhan, sifat kuatnya ya harus sama, sifat ajiznya, sifat lemahnya harus sama. Jika kalau yang satu tidak bisa, kamu yang satu harus bilang tidak bisa. Sama-sama apa? Wong sama-sama Tuhan. Atau sama-sama bisa. Itu teori ilmu kalam. Nah, tapi kalau menurut teori sing gampang nggih. Kalau sekarang nyatanya ada bumi berarti menang Tuhan yang ingin menciptakan bumi. Yang ingin menolak bumi berarti gagal jadi apa? Tuhan. Tapi masalahnya di soal. Kalau dia gagal jadi Tuhan berarti mantan Tuhan. Nah, itu mari perkara lagi kan? Nah, makanya ini hanya pengandaian, yaitu ruwete ilmu kalam. Itu hanya pengandaian. Artinya pengandaian karena akal manusia itu terbatas, diberi rangsangan pengandaiannya begitu. Nggih, tapi sama-sama enggak mungkin kan? Ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi sukses, yang satu enggak. Berarti yang satu gagal jadi Tuhan. Berarti Tuhan pernah dua, cuma yang satu sudah kalah. Lah nanti kalau itu kamu pakai ada teori baru, nanti ada Tuhan berikutnya yang mungkin lebih canggih. Nah, itu repot kan? Nah, makanya itu kan repotnya belajar ilmu kalam itu resikonya tinggi. Lah sampean tak warai, ra usah belajar tauhid sing ruwet ngoten. Tak warai nganggo model Quran. Dan ini mudah sekali, siapapun bisa. Nah, ra iso ya kafir, wong tauhid kok keliru kan kafir. Niki mboten urusan salafi, mboten salafi. Kalau lah ngukumi kafir nek niku tauhid kok ora iso berarti kafir. Ini sampean kula bedhei ya. Ini saya megang pulpen ya. Terus ini saya megang amplop. HP mohon HP. Kan enggak ada suaranya nanti kalau. Ini pulpen ya, wujud. Mboten niku ono, ini pulpen wujud. Ini HP wujud ngono. Terus ini saya benturkan. Suara ini wujud apa enggak? Wujud. Nah,
Ketika HP dan pulpen ketemu, bahasa Arabnya apa? Ijtima, kumpul. Ketika saya renggangkan, pisah. Kumpul sama pisah ini wujud apa enggak? Yo keliru. Kumpul sama pisah ini sesuatu yang wujud apa enggak wujud? Enggak wujud. Yang ada itu pulpen sama HP. Kalau ditempelkan orang bilang itu kumpul, kalau dipisahkan orang namanya pisah. Sekarang kumpul sama pisah itu ada ainnya enggak, ada fisiknya enggak? Enggak, itu disebut amrun i'tibariyun. Seperti saya ini punya bapak, namanya Ki Nur Salim. Ki Nur Salim punya bapak, namanya Mbah Nur Sam misalnya. Itu juga tidak wujud. Bapak saya dulu dikatakan dia bapak karena ada anaknya saya. Berarti diarani bapak itu gantung ngenteni anak. Jadi zaman belum punya anak, dia itu belum bisa dikatakan bapak beliau. Bareng dua anak iso diarani bapak. Bareng dua putu iso diarani mbah. Lah saiki bunuah sifat kebapakan, sifat keanaan wujud apa ndak? Ya ndak wujud. Yang hakikate wujud itu Ki Nur Salim. Sekarang saya bahak wujud. Tapi keanaan kebapakan ini saling menunggu. Nak sido duwe anak diarani bapak, nak sido duwe putu diarani mbah. Tapi sing diarani putu iku sapa? Zaid misalnya. Yo Zaid iku putu Gus. Yo ora Zaid jenenge Zaid. Engko Zaid sekali dia putu ya jenenge mbah. Apa kowe ngomong ngene? Zaid bin nisbat ning mbah iku putu, bin nisbat ning gone putune iku mbah. Misale kowe mending ngono. Lah berarti Zaid iku putu tambah. Ya Zaid mesti bener Zaid yo. Zaid. Lah iku ilmu kalam. Lah mulane nak Nabi Isa iku pangeran, berarti dunia iku pernah lama ndak punya Tuhan karena Tuhannya lahir apa? Kemudian. Lah yo pas langit bumi ana iku Nabi Isa ning ndi? Pangerane ning ndi? Nah, makanya ini pinternya Nabi Musa gitu. Jadi ciri utama ulama itu fatonah cerdas. Mergo Nabi Musa tahu nyifati pangeranku gagal, padahal sifatnya seru. Ketika ditanya Fir'aun, ya Musa, Tuhan kamu itu siapa? Wa ma Rabbul Alamin. Jawabnya Nabi Musa sinten Rabbus samawati wal ardi. Pokoknya saya mengirani langit bumi. Jarene Fir'aun jek berkelit. Ya. Setahu saya kalau saya jalan-jalan di bumi itu enggak ada yang Tuhan kecuali saya. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Khairi. Yang jadi Tuhan saya tok. Soal kemungkinan Tuhan di langit, begini Musa, saya akan pilih tahaman ibnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'atoliya ila ilahi Musa. Soal kemungkinan Tuhan di langit, aku nyuruh arsitektur saya supaya bangun piramida. Nanti saya akan melihat Tuhannya Musa. Mau saya tantang. Walhasil kalau kemungkinan di langit mau ditantang, kalau di bumi setahu Fir'aun Tuhan itu Fir'aun. Terus Nabi Musa punya jurus kedua. Ini kalau sampai niru tauhid model Quran itu lebih gampang. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Yang menuhani mbah-mbah kamu dulu. Itu separuh pengawal Fir'aun langsung mukmin. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu ada itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir apa? Kemudian. Itu terus, nah ini pentingnya hujah. Separuh kaumnya Fir'aun itu menyimpan imannya karena kalau Fir'aun Tuhan tidak masuk akal. Wong mbah-mbahnya dulu-dulu ada. Berarti kalau Fir'aun Tuhan, mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tanpa Tuhan. Nah itu hujah.